Kali itu bersama dengan channel Mobi bersama dengan Demian. Yes. Om Demian, dia udah om juga ya ternyata. Iya, beda Pak. umurnya tuh tuan dia berapa tahun gitu? Enggak dong, kalau itu Fitra Eri. Kalau gua masih Iya. muda, gua sama lu sama lagi. Enggak lah be, lu tuan deh. Enggak dong. Kan lebih tinggi kan berarti gitu Pak. Jauh bareng aja. Mana dari Oh iya benar. pinggir-pinggir doang. Ini lagi ngapain sih? Jadi kita lagi syuting Street Magic dulu gua. Street Magic nanti baru kita wawancara di dalam. Oke, enggak street magic tuh kayak gimana? Sesuai dengan namanya. Street. Ini adalah di street. Sulap jalanan. Iya. Oh, kayak di YouTube gitu. Kan emang buat YouTube, Pak. Oh iya. Jadi nanti nyari orang terus ngasih lihat sulap ke orang gitu. Bener. Jadi gua jalan-jalan sampai mau lihat sulap, gua datengin langsung main sulap. Oh gitu. Iya. Mau dong ditemu. Nanti lu ntar gue main sama lu nanti. Oh iya. Jadi bapak istirahat dulu di situ. Oke. Nih gini. Oh, iya. Ini ya, buat yang nonton sekarang, cek juga channelnya Demian. Ya ada kami, nggak tahu kami diapain nanti di sana. Pokoknya ya ada lah pokoknya. Ya. Yang kalian belum pernah lihat sebelumnya dari Om Mobi. Nah lu, Pasti ada. jangan melibatkan senjata tajam apa Nggak. gitu. Kali ini lebih fun kok. Tikus, kecoa, gitu jangan. Oh takut? Bukan, geli bukan takut, Oh. geli. Tapi gue kok ragu ya kalau misalnya lo bilang geli, lebih ketakut kayaknya. Geli. Tapi jadi memberikan ide loh. Ya Allah. Mumpung ini di dekat sini banyak gorong-gorong, pasti ada tikus kayaknya. Ya, oke. Nonton video ini sampai habis dulu juga. Nah, sekarang sudah di mobil. Tadi habis ngobrol-ngobrol banyak di channelnya Demian. Itu terlalu dalam sepertinya obrolannya. Ya, silakan buka itu video. Iya. Tayangnya kapan tapi? Tayangnya masih menunggu Pak, karena kan kontennya tuh ceplak-ceplok. Jadi yang udah pasti konten utamanya adalah talk show. Nah, kan tadi kan lu sempat yang di awal lo lihat gue Street Magic kan? Iya. Ya itu ada Street Magic, belum tentu Street Magicnya yang tadi itu ditaruh tempat lo atau belum tentu taruh di tempat yang lain gitu. Oh. Nah, jadi ceplak-ceplok. Ada tuh ntar mana. Nah, itu yang nanti baru ketika kuota Street Magicnya udah pas, baru masukin tempat lo gitu. Oh, oke. Ya, semoga lo tayangan ke episode keempat. Oke. Rencananya episode keempat. Anyway, tadi berakhir di Crown. Nah, kemudian dilanjutkan di channel Mobi ini. Kita jalan-jalan, kita muter-muter. Betul, ini enak naik juga. Crown. Gimana suspensinya? Ini tahu kan jalanan Kelapa Gading nih kayak gimana kan? Ini kita ada di bisa dibilang Kelapa Gading Boulevard, which is jalannya tambel-tambel ya. Tambel-tambel dan bolong-bolong, tambelan, nggak rata. Ya. Kalimat pertama pada saat kita tadi baru keluar dari tempat gue tuh langsung gue bilang, wah Pak, suspensinya enak banget. Iya. Nah, ini mobil zaman dulu memang ini didesain nyaman. Crown itu didesain untuk nyaman. Ya. Cuma waktu itu nggak mikirin sama sekali soal kestabilan. Oh. Makanya di 100 juta challenge yang terakhir yang balap-balapan di track, ini kalah dibelokan karena sama sekali tidak stabil. Kalau belok tuh miringnya begini banget ya, goyang banget ya. Goyang sekali. Jadi benar-benar untuk kenyamanan. Jadi lebih baik kita jalan lurus aja, jangan belok. Bener. Ya. Nah kan juga lagi pula kalau misalnya kita bicara the real situationnya kan juga jarang ada orang belok-belok begini. Iya memang. Tapi anyway, pada video ini waktu itu udah pernah ngobrol sama Om Deddy, menceritakan tentang sejarah mobil-mobil dia. Nah, sekarang ya Om Demian, ya, kami ingin tanya mobil-mobil yang pernah dimiliki, ya. Mobil pertamanya apa dan kapan? Mobil pertamanya itu gue lupa. Pokoknya yang gue ingat itu kelas SMA kelas 3. Oke. Gue punya dibeliin orang tua ya? Mobil orang tua malah, mobil orang tua. Terus cuman pada saat itu karena gue mulai masuk kuliah. Kuliah tuh kan gue rumah di daerah Kebonjeruk pada saat itu sama orang tua kan. Terus kampus gue di sini dekat sini nih di jauh amat. Iya, di Trisakti, Pak. Oh, Trisakti. Trisakti yang kampus F kan di sini. Iya, kampus F. Benar. Nah, gue jauh. Akhirnya gue biasalah, Pak, mobil dong gitu. Kalau nggak minimal itu buat aku deh gitu. Dikasihlah satu mobil. Menurut gue bentuknya agak aneh. Cuma pada saat itu kayaknya keren aja, Ford Laser. Oke. Itu Ford Laser Pak. Itu gue pertama kali ya karena ya mobil apa gue nggak bisa milih gitu kan. Itu Ford Laser, mobil pertama gue.
Ford Laser ya? Iya, warna merah, yang warna merah darah itu loh. Itu tahun berapa Tom? Gue berarti kalau misalnya masuk kuliah berarti 98 ya, karena gue ke tahun 98. Ya 97 98 ya. Tua juga ya? Saya kan beda umur, kita nggak beda jauh Pak. Kita nggak beda jauh Pak. Ford Laser. Ford Laser Pak itu. Ford Laser waktu itu nggak baru juga Ford Laser berarti ya? Ford Laser lama, itu second itu. Dan ya kalau nggak salah tahun segitu berarti udah sekitar 2-3 tahunan itu pasti secondnya. Itu kayaknya Ford Laser, waktu itu Ford Laser kayaknya sudah malah nggak jual deh. Discontinue ya? Nah, kayaknya udah nggak jual deh. Gue sih memang pada saat itu ngerasa mobil gue itu tidak pasaran. Either itu tidak pasaran antara unik dan mahal atau memang udah discontinue. Oke. Mobil pertama tuh. Itu dipakai sampai kapan? Dipakai sampai kalau nggak salah gue pakai itu, gue kan masuk kampus 98 sekitar 99, setahunan lebih. Terus gue minta yang beneran lah, mobil gue yang buat gue beneran nih, jangan yang basian dari bokap gitu kan. Terus dikasih lah, disuruh pilih nih, lo pilih nih, baca pos kota, suruh milih. Oh bekas. Okay. tetap bekas. Nah, gue jatuh waktu itu pilihan gue nyari yang Toyota, karena kan zaman dulu ya, mindset gue mobilnya cuma 2, kalau nggak Honda, Toyota gitu, yang ngurusnya gampang. Nah, mobil kedua gue itu adalah Corona. Toyota Corona. Nah, kan bapak-babe banget sih, om banget sih. Nggak, Corona yang waktu itu seumuran sama Twin Cam. Jadi ngerti. Bukan Corona yang gede. Ngerti. Corona yang itu ya ininya digital. Enggak dong. Masih yang jarum. Masih jarum enggak? Waktu Corona yang seangkatan sama Twin Cam, itu ada yang jarum, ada yang digital. Yang jarum berarti gue. Yang jarum. Oke. Nah, itu udah kayak mobil gue banget, istilahnya karena pertama kali beli mobil dan di custom gue, dan gue belum utak-atik bisa tuh beli ganti velg, diceperin. Diceperin. Masih zamannya kuliah tuh lagi istilahnya seneng-senengnya tuh gue pakein velg 17, terus kaca zaman era-eranya kaca hijau bening kan. Iya, itu 20% itu tuh. Dulu Vicul lagi ngetop-ngetopnya tuh. Iya benar, Vicul. Iya kan? Cuma kita dulu nggak mau beli Vicul kita. Iya, mampunya beli Vicul mahal banget dulu. Dulu apa Sparta? Bukan, yang satu lagi yang gambarnya ada kotak-kotak merah itu apa sih namanya? Kotak-kotak merah? Iya, tulisannya lunar apa sih? Lumar. Ya itu, akhirnya pakai itu gua 20%. Oh, terus Corona ya? Itu boros mobil tuh kalau nggak salah. 2000 cc kan? Iya, benar 2000 cc. Itu lumayan. Dan gua waktu itu eranya pada saat itu kalau nggak salah tuh lagi zamannya kaca itu yang 20% hijau atau yang coklat 20%. Iya. Pokoknya bening-bening gitu lah. Interiornya nyala. Jadi gue punya waktu itu kalau nggak salah interiornya gue itu warnanya abu-abu. Aslinya? Enggak, gue udah rombak kan. Gue rombak habis-habisan tuh. Okay. Warna mobil gue juga aneh loh. Apa? Ungu muda metalik. Aneh benar. Iya. Jadi kalau sekarang sekilas kayak pearl kalau zaman sekarang. Jadi lo ngeliat ungu, tapi kalau misalnya kena matahari jadinya silver. Jadi berubah. Oke. Oh, itu lagi zaman-zamannya warna gitu juga tuh. Iya, itu. Karena waktu itu juga mulai masuk tuh mobil-mobil importir umum yang ini ada yang glitter ya kalau nggak salah. Glitter yang pearl tuh. Oh iya benar. Putihnya pearl ya. Putihnya pearl. Toyota ada dulu Harrier, Pearl gitu ya. Iya benar. Gitu. Itu abis itu mobil apa? Abis itu terus akhirnya udah memutuskan untuk yang kayaknya gue tipikal seneng yang ramean, karena gue sering banget kalau misalnya sama teman-teman kuliah gue tuh, ayo kita ke Bandung gitu. Mobil gue adalah opsi terakhir. Soalnya mobil gue ceper, terus bening panas, paling gak enak. Jadi opsi terakhir. Sedangkan gue pengennya kalau nyetir tuh ramean gitu. Akhirnya gue ganti tuh. Itu udah mulai ganti tuh sekitar tahun berapa ya? Nambah. Oh, yang itu udah dijual? Karena gue ngerasa itu mobil pertama gue. Pertama kali gue beli itu mobil gue banget. Akhirnya gue beli Livina? Iya, tahun pertama dia keluar Livina. Kok nggak ini sih nggak keren gitu loh? Hah? Ya kan kita bicara waktu itu masih belum punya penghasilan yang itulah Om. Waktu itu udah mulai bersulap-sulap? Udah, karena memang hasil pertama kali yang jerih payah. Jadi dulu yang istilah mobil yang pertama kali gue beliin itu adalah dibeliin bokap untuk gue. Nah, kalau Livina gue keluarin sendiri. Wih, keren. Dan saat itu gue mau sok-sokan keren, belinya cash Pak.
Keren. Tidak apa namanya, tidak kredit pada saat itu. Dan gue beli waktu itu pengen yang ya kalau misalnya mau gaya ya pakai si Crown apa Corona gue. Kalau misalnya mau buat yang ya istilahnya yang daily use-nya pakai si Livina gitu. Nah, habis Livina cukup lama berganti-ganti. Saya gue sempat yang kan udah berkeluarga waktu itu memilih apa gue kawin dengan pernikahan pertama itu gue sempat pakai Honda Jazz. Honda Jazz tuh karena gue suka ya, karena gue seneng modelnya saat itu Honda Jazz yang pertama kali yang masih Jazz generasi 1 berarti ya? Yang lancip-lancip tuh. Ya. Bukan, sorry di atasnya berarti yang kedua. Yang kedua, oke. Itu yang lebih kayak peluru. Ya. Ini kedua tiga nih. Yang ini nih Om. Ini kedua ya? Ini kedua. Ya ini nih yang ini. Jazz ini nih gue nih. Jazz ini gue beli nih. Karena gue suka tajam-tajam bentuknya gitu. Udah beli buat daily use karena rumah gue dulu di Bogor, jadi pulang pergi lebih murah, irit. Ya, irit. Terus Matic lagi? Matic. CVT itu Maticnya? Ya, benar. Terus akhirnya gue untuk mantan istri, gue dulu kita beli apa sih yang sedan tapi Nissan juga, namanya apa tuh? Nissan sedan. Ya ini dong, apa? Teana? Teana, bener. Teana. Pakai Teana. Dan dulu istilahnya bahasa kita dulu kalau Honda Jazz sama Livina gua itu buat daily use, Teana itu buat kondangan. Oke. Jadi buat gaya-gayaan. Berarti ada supir ya, pakai supir ya? Pakai supir. Nah, setelah itu gua pakai semuanya dijual. Gua pakai ini Kia Sportage. Nah, itu lumayan lama tuh. Yang agak bulat-bulat ya? Itu generasi pertama pokoknya, Sportage. Sportage generasi pertama? Iya. Yang pertama kali keluarin Sport itu kan yang bulat-bulat itu yang masih bulat. Yang agak cungkring, yang kacanya gede-gede. Ya, betul sekali. Tapi itu udah tua juga waktu itu kan? Oh enggak dong. Keluaran 2012 kok. 2012 bukan pertama berarti pertama itu, ya? bukan pertama. Oh ya. Sportage itu ada ingatan Timor soalnya. Oh serius lu? Oh berarti gue yang itu ya, yang udah pokoknya yang udah pada saat itu yang gue tahu Kia lagi gila-gilaan untuk desainnya, menang desain. Keren, ya, lancip ya. Itu mulai itu dia menang, terus gue tertarik ke Sportage deh karena gue emang lagi nyari yang tinggi. Gue belum pernah punya mobil tinggi. Yang waktu itu dipakai ke Sentul berarti? Iya betul. Betul itu bagasinya sekali, isinya barang-barang sulap semua. Iya benar. Iya. Bapak ini udah pernah lihat soalnya. Penuh bagasinya. Iya benar. Barang sulap semua. Nah itu Sportage itu lumayan lama tuh Pak. Sportage itu dari 2012 berarti gue. 2012 sampai terakhir kalau nggak salah pandemik gitu. Pandemik udah gue lepas kan. Awal berarti 2019 tuh gue lepas karena kayak udah Jakarta udah nggak terlalu banjir pada saat itu, udah ganti. Baru gue sekarang yang sampai sekarang masih pakai si Mercy CLA 200. Ya. Itu. CLA itu ya. Ini bukannya apa-apa nih ya. Itu lebih ke mobil cewek. Lebih ke mobil apa ya? Banci. Apa ya? Pokoknya cewek yang high class. Gue tahu arahnya kemana. Gue tahu. Iya itu. Yang suka nemenin gitu ya. Bodoh amat. Iya. Tapi gini, pertimbangannya gini Pak. Jadi dulu terus terang gue pada saat mau ngambil CLA itu tujuan awalnya gue mau ngambil si E250 yang 2 pintu. Pengennya itu, kan mirip-mirip tuh, harganya nggak jauh beda lah pada saat itu. Saya beda 100-an lah kalau nggak salah. Terus pemikiran gue gini, mobil si E itu C-Class. Apa? E-Class. E-Class tuh. Jadi gue pengen punya 2 pintu nih. Karena waktu itu sempat yang gue lihat ya, lu juga kayaknya kan lu sempat bilang yang penting kayak punya mobil tuh yang apa istilahnya, harganya kalau bisa yang dikoleksi lah istilahnya. Kan kita ngobrol gitu kan. Pengen lah gue yang 2 pintu itu kan. Nah waktu itu antara CLA sama si E itu harganya nggak beda jauh. Pemikiran gue cuman gini, kalau gue ngambil si E-Class yang 250 itu tapi nanti kasihan nyokap gue, kalau misalnya gue ngajak nyokap gue dia harus masuk ke belakang, loncat-loncat gitu, kasihan. Akhirnya adalah 4 pintu. Gue beli dulu mobil si 4 pintu si CLA, terus gue punya mobil lagi nanti nabung gue beli yang Alphard gitu, pengennya gue kan waktu itu Alphard. Nah ini baru gue jual beli yang 2 pintu gitu. Nah kalau misalnya ditanya alasannya itu kenapa gue pilih CLA, pengen yang sport tapi belum bisa beli sport karena kan CLA itu dua-duanya ya, coupe soalnya. Bener. Coupe itu
Coupe itu nggak lagi mobil 2 pintu, tapi mobil yang bentuknya lebih sporty, yes. coupe sekarang Dan kebetulan juga si CL ini yang gue suka, dia kan nggak ada frame ininya, frameless dia. Jadi pada saat dibuka pintu kayaknya keren aja, nggak ada frame-nya. Iya. Tapi nggak, lu tatoan kan? Iya. Lu cewek. Iya. Iya nggak sih? Lu tatoan? Iya. Iya kan? Lu sangar, lu antingan gitu. E-Class masih oke. E-Class 4 pintu tuh. Ya kan gimana ya, gue ngeliatnya pada saat itu sporty. Gue nggak tahu kalau image-nya begitu. Karena gue nggak tahu image-nya begitu terus. Jadi pas lo ngomong, gue langsung gini. Sialan juga. Tapi begitu lo ngomong, bener. Bahkan sebenarnya kalau gue lihat bukan CLA sih Om, si C-Class-nya ya. C-Class-nya yang begitu. Iya. Dan memang ada juga yang memang gitu. Dan gue begitu lo ngomong kayak asem. Iya. Nanti kalau sampai gue ganti, gue nge-vlog, gue bikin nih Omobi anjir gara-gara lo nih. Nih ya, kenapa Mercedes? Mercedes itu brand bagus ya? Ya. Saking bagusnya itu. Jadi brand yang impian semua orang. Ya. Oke? Tuh. Jadi gue harus terlihat kaya dengan Mercedes-Benz. Makanya begitu orang mampu dibeliin ya sama beli. Omnya, itu mintanya pasti Mercedes. Tuh. Bukan BMW. Ya. Makanya Mercedes pilihan itu ada beberapa pilihan kan, ada A-Class, ada A-Class sedan sekarang, terus ada itu barusan kita lewat. Sialan lo. CLA dan 200 tuh yang entry level kan. Ya, benar. Tapi itu dia kan udah turbo ini sekarang. Ya, turbo. Itu bisa dia akal-akalin Om, di chip up, di reprogram ulang jadi lebih kenceng tuh bisa. Oh, datang ke tempat lo aja ya kali ya? Enggak bisa, gue orang lain. Oh, oke. Kirain lo lebih paham, karena kan gue lebih kayak plug and play orangnya. Jadi gue beli, gunain, nggak gue apain gitu. Ya, tapi ini jangan jadi kepikiran ya. Jadi kepikiran Om, jujur Om. Serius gue kepikiran, gue langsung ya bener juga, baru inget gue. Kalau nggak gitu gue nggak kepikiran sama sekali. Ini kayak lu memberikan lu menanamkan sebuah pemikiran Om ke gue. Langsung pengen ganti. Sugesti ya. Oke. Ya, sekarang bulan Juni tanggal 20, lihat aja kalau sampai gue ganti, lu gue bikin vlognya, gue samperin ke garasi lu Om. Mobilnya keren, dipakainya enak, agak sempit dikit gitu ya, headroomnya agak kurang, cuma ya keren. Tapi ya itu adalah pilihan pertama untuk yang minta beliin Omnya. Enaknya ngerosting mobil orangnya. Apa kayak gitu Om, E-Class tuh walaupun pasaran dipakai jadi taksi, tapi dia tuh punya wibawa gitu. Sedan. Ya, ini tapi sekarang gue lagi on the way untuk mau coba ini C-Class. C-Class. Apa sih yang A-Class ya? Yang lebih panjangnya tuh, yang modelnya kayak sabun itu. CLS. CLS oke. Jadi kemarin gara-gara temen gue pakai, terus gue yang oke juga nih, boleh nih. Terus bilang coba mau pakai, gue pinjemin. Terus gue pakai, wah enak juga. Karena ya gue tadi kan, kalau lu bilang tadi image-nya begitu, di otak gue begitu mobil CLA 200 yang dipakai velg yang sporty, sesuai lah sama si tato dan anting ini gitu. Ternyata kan beda ya pandangan kita sama pandangan orang otomotif ya. Sialan. Jangan sampai ini bukan pandangan orang otomotif. Ini bukan pandangan seorang otomobil. Omobi sendiri yang lihat. Iya, ngeliatnya begitu. Karena arahnya tuh ke situ. Jangan sampai nanti setelah ini orang berpikiran bahwa kan kalau cewek mintanya gitu, nanti gue cowok jangan-jangan gitu juga gitu. Jangan mikirin. Aduh, senengnya jadi kepikiran. Nanti lo nyetir, lo udah pasti gue kebayang. Gue langsung, kebetulan sama gue lagi udah mulai nanya-nanya ke temen gue untuk antara si 2 pintu itu sama si CLS kan. Gini langsung kayak akan dipercepat nih kayaknya, udah segera kayaknya nih. Sialan. Kan ganggu. Bener, ada istilahnya gini Om, hal kecil itu kan kita bicara, makanya ada pepatah, setetes nila rusak susu sebelanga. Nah, ide lu tadi udah merusak sebelanga. Ide di otak gua bahwa ini adalah laki men, sporty, ternyata om jir. Aduh ya, itulah makanya
banyak nonton review channel Motomobi ya, kita kadang-kadang terlalu jujur, ini cocok untuk siapa gitu ya. Nah, ini ada yang CLA yang cocok untuk laki. Apa tuh? CLA 45S. Oh ya, tahu gua. Itu all wheel drive, Yes. itu laki banget gitu loh. Iya. Ini 200 bos, entry level. Nggak cocok, kurang laki gitu loh. Itu kalau CLA 45S, gue udah nyoba. Itu kencengnya minta ampun, bisa di drift, terus tetap sama-sama 4 Gue lihat dulu CLA 45S. penasaran gue. Oh, nice. Iya sih. Nah, itu baru laki. Jadi dapat diskon nggak kalau misalnya kita promoin? Menarik sih Om. Menarik kan? Iya bener juga. Itu kenceng bener itu. Ya. Serius kencengnya itu. Berarti 2020 ya keluaran pertama ya? 2020 ya. Oh, oke. Jadi referensi. Jadi itu makanya kalau kita memilih mobil tuh hati-hati, jangan sekedar hanya Harus bentuknya, gini. harus image-nya. Iya, jadi belajar suatu pelajaran baru buat gua hari ini. Ternyata tidak hanya sekedar yang kita pikir, tapi kita juga harus paham, selain juga paham mengerti mesin dan lain, sama paham si mobil ini image-nya di masyarakat. Image-nya di masyarakat. Tapi ya gini loh Om, masyarakat tuh masyarakat tertentu ya. Nah, gue juga nggak bisa dibilang masyarakat kebanyakan. Gue nggak bisa bilang mewakili juga. Tapi memang itulah yang beredar yang di pergaulan tersirat saat ini, pada dengan pergaulan. Tuh. Jadi bukan sebuah cap pakem, tapi melainkan sebuah selentingan kecil yang mengganggu. Selentingan kecil yang mengganggu, dan itu akan menghantui lo sampai lo jual mobil ini. Bodo amat. Om, ini gue jual beneran nih. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Umbi dan smash Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Subscribe jangan lupa. Ya, channelnya Demian, ada kami di situ, buka-bukaan yang agak-agak terlalu terbuka. Ya, Anda bisa melihat Motomobi. Motomobi mah channel ya. Jangan Anda melihat Mobi yang berbeda. Ya. Terima kasih telah menonton. Itu cel aja. Jangan tutup. Tapi emang iya. Hah? Emang iya. Emang iya?